Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pesan and Trend. Pesannya kita dapat, trennya kita ambil. Saya Saiful Anwar, bukan orang terkenal banget. Alhamdulillah hari ini kita bisa membersamai di channel Pesan and Trend ini. Berterima kasih banyak pada Bang Sobatillah. Teman-teman semua harus tahu bahwa setiap manusia itu diciptakan untuk mengetahui gitu. Jadi sayang kalau kita tidak mengetahui. Di sini saya akan membahas tentang hijrah menuju jalan kebaikan. Mungkin teman-teman tahu bahwa setiap manusia itu terkadang memiliki sisi baik dan sisi buruk. Bagaimana ketika dalam kehidupan sehari-hari teman-teman semuanya sadar atau tidak sadar, insaf atau tidak insaf melakukan aktivitas yang memang itu didasari dari lingkungan teman-teman sendiri atau di luar lingkungan teman-teman sendiri. Saya pribadi menyadari bahwa ketika saya melakukan hal-hal yang positif, banyak sekali godaannya. Kemudian yang paling sangat disayangkan adalah ketika kita melakukan hal-hal kebaikan sekecil apapun, kita akan ditertawakan. Kemudian yang jadi masalah besar adalah kita tidak paham bahwa sebenarnya adalah kebaikan itu terlahir daripada prinsip. Sehingga teman-teman semuanya, kita harus berupaya menjadi manusia yang sempurna. Seperti suri tauladan kita, manusia terbaik di dunia ini, Nabi besar Muhammad SAW, yang mana ketika beliau diutus di muka bumi untuk menyempurnakan akhlak manusia. Ada beberapa tips yang saya akan sampaikan. Namun sebelum itu saya akan menceritakan bagaimana ketika kita berada dalam masa yang sulit. Tentunya teman-teman semuanya pasti sering mengalami kesulitan. Baik itu dalam hal hubungan cinta misalnya, atau memang hubungan yang lainnya, pendidikan, kehidupan yang lainnya di pesantren dan sebagainya. Hal-hal yang menarik itu terkadang harus kita bicarakan karena memang sangat penting untuk kita curahkan. Teman-teman semuanya, saya pada masa pertama kali kecil ya, saya pernah mengawali kecil teman-teman, tidak langsung besar seperti ini. Masa saya itu sangat sulit teman-teman. Ketika saya ingin melanjutkan sekolah saja, saya tidak diantar orang tua teman-teman. Teman-teman pernah ngerasa seperti itu tidak? Saya sih pernah gitu ya. Tiba-tiba saya datang ke SD gitu kan, seperti orang yang tidak dikenal. Kemudian seorang guru bertanya pada saya, Nak, kamu ngapain kesini? Saya pengen sekolah, Bu. Oh ya udah, sini mampir. Gitu kan, kayak stand orang-orang sekarang tuh ya. Ini pokoknya unik banget. Dan ketika itu, saking polosnya saya, ketika ditanya umur, saya spontan menjawab, saya lahir pada 10 November. Menginjak masa remaja, saya hidup di kalangan pesantren ya teman-teman. Teman-teman juga mungkin ada yang hidup di kalangan pesantren, apalagi pesantren salafi. Di pesantren itu unik teman-teman. Bagaimana kita hidup itu mandiri, terutama mengalami hal-hal yang sangat sulit untuk mempertahankan hidup gitu ya. Terus masa-masa kenakalan itu ada gitu ya. Ketika guru-guru merintahkan kita untuk ngaji, kadang kita itu bandel gitu ya, sering kabur. Masa sekarang saya alhamdulillah sebagai mahasiswa ya teman-teman, katakanlah saya pernah menjadi seorang aktivis, cuma aktivisnya bukan di jalan. Kalau di jalan itu
pengemis gitu ya. Atau yang saya sering sekali ngelihat orang-orang di jalanan itu jualan kerupuk gitu ya. Tapi saya bukan seperti itu teman-teman. Saya di jalanan kadang menyuarakan aspirasi begitu ya. Tapi yang menjadi permasalahannya adalah saya selama 23 tahun saya menjomblo teman-teman. Teman-teman mungkin ada yang menertawakan dan ini hal yang unik teman-teman semuanya. Teman-teman juga mungkin ada yang seperti saya ya, tapi tidak banyak ya. Dan keresahan itu timbul teman-teman seiring banyaknya aktivitas kita, baik religius atau kegiatan-kegiatan umum. Kita dituntut untuk melakukan hal-hal yang membuat kita lebih maju satu langkah dari sebelumnya. Itulah yang menjadi prinsip seseorang. Dan setiap kesulitan itu pasti ada hal-hal yang membuat kita sadar akan siapa kita sebenarnya. Pesan yang pertama adalah ketika teman-teman merasa sendiri, maka yakinkanlah teman-teman bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, jikalau teman-teman ngerasa sulit, ngerasa galau gitu ya. Kalau kaum milenial sekarang pasti ngerasa bahwa dirinya ngerasa sendiri. Ada beberapa kasus teman-teman. Ini sangat disayangkan karena memang dia psikolognya itu kurang baik gitu ya. Tidak bercerita pada temannya, tidak mudah beradaptasi. Akhirnya kegalauan dan keresahannya itu menjadi hal-hal yang merugikan. Itu kita harus hindari teman-teman. Jadi upayakan yang pertama adalah dekatkan diri kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Kemudian ketika kita merasa sulit, maka yakinlah bahwa setiap sulit itu akan dilalui dengan mudah ketika kita beradaptasi dengan orang lain. Yang ketiga teman-teman, kalau merasa belum memiliki pasangan, Tuhan itu sudah menjanjikan teman-teman sebetulnya. Tapi kita kadang, ya gimana, saya pribadi ya teman-teman, kadang ngerasa aduh gua nih gimana ya, gak laku atau gimana gitu ya. Tapi setelah kita tahu dengan firman-firmannya Allah itu maha membulak-balikan hati seseorang. Jadi teman-teman semua jangan takut yang masih jomblo. Mungkin nanti akan ada kebahagiaan masanya di mana teman-teman akan disandingkan dengan seorang yang terbaik menurut pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga teman-teman, pesan dari saya, ketika kita merasa sulit, ketika kita merasa letih, yakinlah teman-teman dengan prinsip dasar teman-teman, tujuan hidup teman-teman. Apa tujuan hidup teman-teman? Ini saya rasa teman-teman memiliki prinsipnya masing-masing. Termasuk saya, prinsip hidup saya adalah saya harus bermanfaat untuk orang lain. Yang keempat, pesan dari saya teman-teman, untuk teman-teman semua yang masih ngerasa galau, masih ngerasa sendiri, masih ngerasa ya nggak pede lah, kok gue gini gitu, kok gue masih hidup gini-gini amat gitu, nggak laku gitu. Jangan takut teman-teman. Intinya teman-teman punya duit. Bahwa teman-teman, maksudnya duit itu apa? Duit itu adalah sebagai mahar kita teman-teman. Maksud saya selain uang, materi-materi lain. Seperti apa? Kita mampunya adalah jasa. Ketika kita menjadi orang yang dilirik oleh orang lain, maka disitulah buktikan potensi skill kita pada orang lain, pada orang-orang yang teman-teman tuju. Itu teman-teman. Yang kelima adalah jadikanlah keresahan itu, kelelahan itu sebagai lillah. Setiap apa yang menjadi keletihan, kesulitan, itu adalah sementara. Itu adalah ujian, itu adalah perjalanan di dunia. Karena seyogianya kita akan mencapai titik bahagia di antara orang-orang yang tidak bahagia, maka kita akan menjadi bahagia. Saya ingat dalam satu prinsip yang disampaikan oleh Jalaluddin Rumi ketika dia bertemu dengan seorang guru sufi ya teman-teman, bertirakat pada Allah. Dia sangat sedih kehilangan gurunya. Dia merasa galau sendiri teman-teman. Ketika dia memiliki santri di pondok pesantren yang begitu banyak,
di satu tempat, kemudian dia meninggalkan santrinya demi mengejar satu guru. Setelah itu dia berpikir kembali bahwa nasihat gurunya benar. Kerinduan itu hanya bersifat sementara. Kerinduan yang sebenarnya adalah kerinduan dari Tuhan. Rindu yang bersifat sementara adalah rindu yang bersifat rindu yang bersandar pada manusia. Tapi rindu yang sebenarnya adalah rindu pada Allah Subhanahu wa taala. Begitulah teman-teman cerita kali ini dari gua. Mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman semuanya, termasuk pesan yang tadi disampaikan. Ini adalah jalan hidup kita, ini adalah jalan hidup kita semuanya. Maka dari itu jadikanlah pribadi kita pribadi yang insaf, pribadi yang selalu bertawakal pada kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Setiap kesulitan, setiap kegelisahan, setiap keletihan itu adalah upaya kita untuk mencapai hidup yang lebih bahagia selanjutnya. Mungkin itu teman-teman dari gua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.